Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah dari Tutor 8 dengan nomor NPM 130 110 190 240. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang saya bawakan, yaitu adalah Sleep and Music. Nah, bisa dilihat di ilustrasi berikut ini terdapat gedung-gedung dan juga orang-orang yang sedang mendengarkan musik. Kira-kira apa sih korelasinya? Nah, bisa disimpulkan bahwa seiring berkembangnya zaman, tentu berkembang juga era digital, kita juga kayaknya ngerasain ya, dulu misalkan mau dengerin musik itu belum semudah sekarang. Dulu misalkan harus beli, kita tuh kalau dengerin musik itu harus beli kasetnya dulu atau beli klipnya dulu, lalu bisa diputar lewat DVD player mungkin atau MP3 dulu kan. Nah, kalau sekarang ini sering berkembang dengan digital, tentu musik itu bisa diakses dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun bahkan, karena juga udah banyak banget platform-platform yang menyediakan musik di dalamnya. Di televisi pun kita juga nggak terlepas dari musik ya, iklan-iklan tuh banyak mengandalkan musik, soundtrack film, atau sinetron gitu ya, itu juga banyak banget soundtrack yang mungkin bahkan bisa mendukung film atau sinetron tersebut. Jadi memang bisa disebutkan bahwa musik ini tanpa kita sadari atau bahkan kita sadari selalu beriringan dengan kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Dan kita juga udah nggak asing banget ya ngelihat orang-orang menggunakan earphone di jalan sambil mendengarkan lagu, mengisi waktu luang, sekedar hanya untuk duduk-duduk, santai-santai. Jadi kayak bisa juga membangun mood. Nah, terus kita beralih ke slide selanjutnya, di mana di sini nih udah ada gambar kayak ilustrasi-ilustrasi. Kira-kira ini apa sih hubungannya sama topik kita hari ini? Nah, tadi juga dari penjelasan aku di slide sebelumnya, mungkin bisa ditemukan di sini bahwa mendengarkan musik itu adalah salah satu kegiatan rekreasi yang paling populer nih. Nah, di mana musik ini bisa kita bilang sebagai ini ya, pendamping yang ada di bisa kita temukan di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, antusiasme masyarakat atau antusiasme terhadap musik itu bukanlah perkembangan terkini. Artinya nggak baru-baru sekarang aja nih musik itu udah berkembang, tapi memang aktivitas musik itu udah kita kenali, bahkan sudah dikenali dari jauh-jauh beratus-ratus tahun sebelumnya, dan juga memang sudah menjadi bagian dari budaya kita. Kayak kita bisa lihat lagu-lagu daerah kita pastinya ada musik. Kita pun memiliki alat-alat musik juga kan, dan nggak cuma di Indonesia aja tapi di seluruh dunia. Nah, jadi itu bisa menyimpulkan bahwa musik itu memang tadinya aktivitas yang sudah hadir di setiap budaya di seluruh dunia. Nah, yang mana musik ini telah berlangsung selama kurang lebih 250 tahun. Wah, memang udah lama banget ya. Nah, ini kita bisa next di slide berikutnya. Ini kita kira-kira nih apa maksudnya ini? Seperti kita rasain sekarang bahwa memang saat ini kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19, yang mana harusnya kita harus ada di rumah. Nah, bohong apabila kita bilang kita nggak bosen ya. Mungkin bisa jadi kita bahkan stres karena kita di rumah terus, nggak keluar-keluar, nggak ada hiburan gitu ya. Nah, maka dari salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan atau mudah dilakukan tanpa harus keluar rumah, yaitu adalah dengan mendengarkan musik. Bahkan ada beberapa orang yang senang mendengarkan musik hingga tertidur. Atau mungkin kalau mau tidur harus dengerin musik dulu. Nah, kira-kira apa hubungannya dan apa dampaknya? Nih, kira-kira bagus gak sih kita dengerin musik sebelum tidur atau sambil tidur, atau bahkan kita terbiasa untuk mendengarkan sebelum tidur itu harus mendengarkan musik terlebih dahulu. Mari kita bahas. Ada beberapa studi tentang musik. Ini aku sudah cantumkan sumbernya, di mana yang pertama adalah orang itu mendengarkan musik bisa untuk mengatur gairah dan suasana hati.
lalu juga bisa untuk mencapai kesadaran diri, dan juga bisa sebagai ekspresi keterkaitan sosial. Nah, yang kedua, studi kedua juga menyebutkan mengapa orang percaya musik dapat membantu tidur, karena menurut orang-orang itu musik menawarkan sifat unik yang bisa merangsang tidur. Lalu yang kedua, musik juga dapat menstimulasi atau di mana keadaan fisik dan mental kita yang kondusif untuk tidur. Jadi membuat keadaan kita itu bisa keadaan kita secara fisik maupun mental itu siap untuk tidur. Yang ketiga, musik juga bisa memblokir stimulus eksternal yang dapat mengganggu kita tidur. Jadi musik itu bukan sebagai distraksi kita saat tidur, namun kebalikannya, musik dapat memblokir distraksi ini kita rasakan ketika kita tidur. Nah, lalu di mana di studi ini dijelaskan bahwa survei yang mereka lakukan itu memberikan bukti tentang hubungan antara musik dan tidur dalam populasi yang sangat beragam tentunya dalam hal usia, musikalitas, kebiasaan tidur, dan tingkat stres. Nah, musik juga banyak menunjukkan kegunaannya yang efektif gitu ya dalam kondisi di saat kita kurang tidur. Dan dalam beberapa populasi klinis, dalam beberapa masalah klinis, mendengarkan musik juga disarankan untuk mengurangi kecemasan dan efek negatif dari nyeri fisik. Nah, kira-kira penasaran nggak sih, kok emang bisa ternyata musik juga bisa menyembuhkan? Menyembuhkan apa nih maksudnya? Nah, mungkin kita bisa beralih ke slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke hal yang detail tadi mungkin ya, kita harus tahu dulu kenapa dan gimana sih musik itu bisa mempengaruhi kita. Nah, bisa dilihat di ilustrasi sebelah kiri, lalu ada gambar otak, di mana otak kita itu mengirimkan sinyal ke setiap bagian tubuh kita. Nah, musik salah satunya, di mana musik juga dapat mempengaruhi kita dalam berbagai cara tentunya. Yang pertama, perlu kita tahu juga bahwa jenis lagu yang berbeda itu dapat mengubah kadar hormon kita. Misalnya, kita mendengarkan lagu yang menyenangkan. Nah, itu dapat dengan kita mendengarkan lagu yang menyenangkan itu membuat kita senang, yang mana itu dapat meningkatkan serotonin di dalam tubuh kita. Nah, serotonin ini tuh membuat kita bahagia. Di mana menyenangkan yang aku sampaikan tadi itu kan tapi bersifat subjektif ya. Bisa jadi aku mendengarkan lagu A itu aku senang, tapi temanku mendengarkan lagu A itu nggak senang. Dia lebih senang mendengarkan lagu B misalkan. Nah, itu jadi sifatnya memang subjektif, setiap orang berbeda-beda. Nah, di slide sebelah kanan juga ada gambar hipokampus. Apa maksudnya? Nah, musik juga dapat memicu hipokampus, yang mana hipokampus ini merupakan bagian otak yang terkait dengan penyimpanan memori jangka panjang. Sehingga itu kenapa misalkan kita kita mendengarkan musik atau mendengarkan lagu gitu ya, ketika kita itu kita dengerin pas kita masih kecil. Ketika kita mendengarkan di saat dewasa, kita jadi ke flashback gitu. Jadi kita recall lagi memori kita yang dimana triggernya adalah lagu tersebut. Jadi misalkan dulu aku sebelum berangkat sekolah nih, aku sering banget nonton TV dulu, lalu dengerin lagu yang ada di TV, misalkan lagu Petualangan Sherina. Terus ketika aku besar, aku dengerin lagi petualangan lagu Sherina. Lalu aku teringat bahwa, aduh dulu sebelum sekolah nih, aku sering banget dengerin lagu Sherina. Terus jadi akhirnya flashback ke memori-memori terkait dengan lagu tersebut. Nah, itu kenapa kita bisa ingat lagi lewat trigger lagu, karena memang musik itu mempengaruhi hipokampus kita, yang memicu hipokampus kita. Nah, bisa kita next slide-nya. Nah, ini ada benefit dari atau keuntungan dari mendengarkan musik. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur. Jadi selama kita merasa kita memilih lagu untuk tidur, tentunya itu kita memilih lagu yang membuat kita rileks, ya kan? Jadi ketika kita sudah rileks, maka kita itu akan membantu tidur kita menjadi lebih cepat dan istirahat kita juga jauh lebih baik. Nah, jika kita mendengarkan musik secara rutin sebelum tidur,
tidak hanya membantu kita menenangkan atau membuat kita rileks, tapi juga dari rutin tadi itu bisa membuat kita atau membuat tubuh kita, atau kita kayak seperti memberi sinyal kepada tubuh kita bahwa oh sudah waktunya untuk beristirahat. Jadi mungkin salah satu jadi tubuh itu beradaptasi. Jadi tahu bahwa ketika kita mendengarkan musik sebelum tidur itu adalah isyarat bagi tubuh untuk beristirahat. Nah, benefit yang kedua itu adalah tadi lebih rileks. Tadi juga mungkin secara langsung sudah disebutkan bahwa musik itu juga bisa membuat kita rileks, terutama jika lagu berada di 60 hingga 80 beat per menit gitu ya. Yang mana itu merupakan ketukan yang paling cocok dengan detak jantung istirahat kita. Tapi sekali lagi setiap orang itu berbeda. Ada yang dia merasa rileks dengan lagu rock misalkan, ada yang relax dengan lagu jazz, ada yang relax dengan lagu pop. Jadi itu tadi definisi relax itu setiap orang itu berbeda-beda. Jadi belum tentu apa yang aku suka dan membuatku relax itu membuat orang lain relax juga. Yang ketiga, ini juga bisa menstimulasi happy chemicals tadi yang sudah aku sebutin di awal, dimana ketika kita mendengar musik, lalu kita menikmati musik, tubuh itu akan memproduksi serotonin, yang mana tadi merupakan serotonin itu bisa merupakan substansi gitu ya yang diproduksi ketika kita sedang senang. Nah, sehingga ketika kita dalam suasana hati yang bahagia, itu akan lebih mudah untuk tertidur dan tetap terjaga ketika tertidur. Nah, mungkin yang perlu disampaikan adalah orang dengan depresi, orang yang memiliki depresi itu kekurangan serotonin. Nah, jadi masuk akal ya ketika kita jadi ketika orang depresi itu kekurangan serotonin, ada studi juga yang sudah saya lampirkan tersumber di akhir nanti, bahwa orang dengan depresi atau atau susah tidur gitu ya, itu diterapi dengan mendengarkan musik yang rileks. Jadi masuk akal gitu ketika kita bisa tidur dengan mendengarkan musik karena rilis hormon serotonin. Orang depresi dengan kekurangan serotonin membutuhkan terapi, salah satunya adalah mendengarkan musik untuk meningkatkan produksi serotoninnya. Seperti itu. Nah, kembali lagi, setiap hal baik tentu ada sisi buruknya juga. Ketika itu berlebihan, mungkin itu tidak baik, atau ketika itu tidak tepat, maka itu juga bisa tidak baik. Nah, ada beberapa bahaya yang ditimbulkan dari mendengarkan musik sebelum tidur. Nah, yang pertama adalah nekrosis. Kenapa? Karena ketika kita tidur, itu kan biasanya kita menggunakan earphone gitu ya. Ketika kita menggunakan earphone, terutama jika kita berbaring miring atau kita menumpu hanya di pada salah satu sisi dari tubuh kita, nah itu bisa menyebabkan nekrosis. Di mana nekrosis berarti matinya jaringan tubuh karena kekurangan aliran darah, karena tertekan tadi. Nah, secara teori ini tekanan yang diberikan earphone ke telinga kita itu dari waktu ke waktu itu bisa menimbulkan bisa memutus sirkulasi dan menyebabkan nekrosis. Nah, jadi cukup bahaya jika kita secara rutin mendengar earphone dan tertekan jadi gitu ya di telinga kita oleh earphone kita. Nah, yang kedua yang bisa terjadi adalah wax build up. Apa maksudnya? Nah, ketika telinga kita terus-menerus menggunakan earphone, perlu diketahui bahwa telinga kita itu kan juga terus-menerus membuat kotoran kan, yang mana kotoran ini fungsinya adalah untuk membantu melindungi saluran telinga kita yang menjauhkan telinga kita itu dengan benda asing. Namun ketika itu menumpuk, justru itu bisa merugikan kita, bisa melakukan hal yang sebaliknya atau disfungsi, yang mana itu dapat menyumbat telinga kita tentunya. Nah, ketika terlalu banyak penumpukan, maka akan mempengaruhi pertama pendengaran kita, bahkan bisa sampai sulit untuk dibersihkan. Nah, lantas apa solusinya? Nah, mungkin salah satunya adalah kita coba bisa mendengarkan musik dengan radio. Jadi kita nggak menggunakan earphone. Jadi di setiap
bahaya mungkin ada alternatifnya, jadi mungkin bisa dicoba juga. Nah, dengan hal yang saya jelaskan sebelumnya mungkin menutup pembahasan kita pada kali ini. Mungkin banyak yang masih belum saya sampaikan dan teman-teman masih penasaran, boleh dilihat referensinya. Di sini saya sudah memasukkan beberapa referensi yang saya ambil ketika membuat pembahasan ini dari rata-rata dari NCBI, lalu juga ada dari National Sleep Foundation, di mana di National Sleep Foundation itu mereka menyediakan tabel di mana untuk orang-orang kebutuhan setiap jam orang untuk tidur. Misalkan dari umur usia produktif membutuhkan kurang lebih 7-9 jam untuk tidur dan lain-lain. Jadi mungkin bermanfaat, bisa dicek juga. Dan beberapa jurnal lainnya terkait dengan hubungannya musik dengan tidur, lalu juga hubungan antara pasien insomnia diterapi dengan musik yang rileks seperti itu. Mungkin beberapa yang saya sampaikan terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Apabila masih banyak sekali kekurangan yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan komen ya. Terima kasih.